Nah, baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai politik aliran. Nah, politik aliran ini terdiri atau tersusun dari dua kata, yaitu politik dan juga aliran. Nah, apa sih politik itu? Nah, politik itu adalah suatu kebijakan yang diambil mengenai urusan pemerintahan atau negara, ataupun juga suatu kebijakan yang diambil untuk menangani atau mengatasi suatu masalah. Adapun aliran, aliran itu adalah pandangan atau pemahaman politik atau juga pandangan hidup seseorang. Nah, jadi dari dua makna tersebut dapat kita simpulkan bahwa politik aliran ini adalah politik yang hidup di masyarakat yang masih memilih aliran atau memilih pilihan politiknya itu berdasarkan aliran. Nah, aliran atau ideologi yang dianut oleh suatu partai politik. Biasanya, nah politik aliran ini ada di ormas ataupun lembaga-lembaga masyarakat. Nah, selain itu, menurut Herbert Pate, aliran politik di Indonesia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah aliran politik barat, aliran politik nasionalis, aliran politik komunisme, dan juga aliran politik Islam. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai politik aliran. Menurut Faith, ada dua sumber utama pemikiran politik di Indonesia. Yang pertama itu dari tradisi, yang kedua dari pemikiran barat. Dari dua sumber pemikiran politik itu, Faith menyampaikan bahwa muncul 5 aliran politik. Yang pertama ada komunisme yang mengambil konsep langsung maupun tidak langsung dari negara barat. Yang kedua ada sosialisme demokrat yang juga mengambil inspirasi dari pemikiran barat. Yang ketiga ada Islam, terbagi jadi 2, ada yang reformis dan ada yang modernis. Yang keempat ada nasionalisme radikal. Aliran ini muncul karena bentuk responnya kepada kolonialisme dan berpusat pada Partai Nasionalis Indonesia. Yang kelima ada aliran tradisionalisme Jawa yang penganutnya mengikuti tradisi-tradisi Jawa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin boleh perkenalan dulu Pak dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dari Gina ya. Saya Muhammad Jilan Robert, anggota DPRD Kabupaten Subang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saat ini saya bekerja sebagai anggota DPRD dan diamanahkan oleh partai untuk membidangi bidang Komisi 3. Komisi 3 ini adalah bidang pembangunan yang bermitra dengan leading sektor Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, BPKP, dan juga Dinas PUPR. Nah, jadi selama hampir 2 tahun ini saya fokus di bidang pembangunan di Kabupaten Subang. Terima kasih Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Mungkin kita berbicara mengenai tema terlebih dahulu. Mohon maaf Pak, apakah suara saya jelas? Ya, jelas. Mungkin kebetulan kami kelompok 4 mendapat tema mengenai realitas dan kecenderungan politik aliran di Indonesia.
kami sendiri sudah mencari berbagai literatur bahwa seperti yang sudah kami lampirkan juga dalam berkas di pertanyaan, politik aliran itu erat kaitannya dengan ideologi seperti keagamaan atau Islam, lalu nasionalis, komunis. Kalau dulu kan masih banyak gitu partai-partai politik ini seperti dipengaruhi oleh ideologi-ideologi seperti itu. Nah, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan mengenai bagaimana pandangan dan pendapat Bapak gitu. Kalau pertanyaan yang sudah kami susun yang pertama itu dari yang dasar dulu, menurut Bapak, apakah politik aliran ini masih melekat di partai-partai politik pada saat ini? Kalau dulu kan sangat jelas gitu, partai ini sangat identik dengan corak ini gitu. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah saat ini masih seperti itu atau bagaimana? Jadi jika berkaca dengan fenomena politik terdahulu, memang aliran politik itu ada banyak di Indonesia. Mulai dari komunisme, terus ada kapitalis, dan di Indonesia yaitu nasionalis dan religius. Nah, religius di sini yang paling dominan adalah Islam. Nah, dua aliran tersebut yang paling banyak digunakan oleh partai sebagai ideologi partai dalam memasarkan politik di masyarakat. Ya, kita tahu sekarang partai-partai nasionalis seperti PDIP, Gerindra, dan Nasdem gitu kan, di mana perolehan suara pada tahun 2019 kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu pun dengan partai yang menggunakan aliran religius, salah satunya adalah PKS dan juga PKB, di mana dua partai tersebut juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, aliran ini yang menjadi dasar ciri khas masing-masing partai untuk memikat hati masyarakat di Indonesia. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Mungkin berkaca dari jawaban yang sudah Bapak sampaikan, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah budaya di daerah-daerah Indonesia ini mempengaruhi perkembangan aliran-aliran politik di Indonesia? Karena seperti kita tahu, Indonesia ini kan kaya akan keanekaragamannya. Apakah pandangan Bapak sendiri itu tuh mempengaruhi akhirnya banyaknya politik-politik aliran di Indonesia? Ya jelas, budaya-budaya di Indonesia ini sangat mempengaruhi terkait dengan aliran politik di Indonesia ya. Karena pada akhirnya politik yang sekarang digunakan oleh masing-masing partai itu akan menyesuaikan dengan apa yang biasa terjadi di kalangan masyarakat. Ya. Termasuk misalnya gini, Islam gitu kan, kita banyak sekali pengajian, ada sholawatan, muludan, rajaban, gitu kan. Nah, aliran-aliran ini digunakan untuk meraih hati dan simpati dari masyarakat. Terus banyak juga orang-orang yang, jadi tidak semua orang suka dengan budaya politik religius. Ada juga yang sifatnya seperti kebangsaan, kenegaraan, nasionalisme, gitu ya. Nah, ini juga membuat sistem perpolitikan mengambil genre itu. Nah, ada juga yang menggunakan sistem misalnya sekarang ini yang lagi trending untuk kalangan pemuda, juga semangat pemudanya. Seperti itu yang kita ketahui bersama bahwa potensi nanti di tahun 2024 jumlah pemilih milenial itu yang dikatakan usia maksimal sampai 39 jumlahnya hampir 40% ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah challenge dan sebuah potensi yang ingin diraih oleh partai-partai tertentu. Salah satunya partai yang bergenre pemuda seperti PSI gitu kan. Bagaimana partai tersebut mengatakan ciri khas mereka adalah partai kepemudaan. Nah, ini benar-benar sangat jelas mendominasi, membuat citra partai itu akan berbentuk seperti apa ke depan, gitu. Karena setiap langkah yang dilakukan oleh partai politik itu akan menentukan dan akan melihat segmennya yang akan diraih seperti apa. Karena seperti saya misalnya, saya bergerak di partai religius gitu kan. Kita kalau misalnya mencoba untuk menyeberang ke partai yang segmen yang sudah diambil oleh partai nasionalis agak berat resistensinya. Gitu. Kenapa? Karena kecenderungan mereka untuk menyukai religius itu perlu proses dan pemahaman yang cukup lama, tidak mudah ketika kita mengambil segmen yang didominasi oleh kalangan orang-orang yang religius gitu. Nah, jadi masing-masing masyarakat, masing-masing budaya, segmen yang berbeda, juga kecenderungan kesukaannya terhadap partai tertentu juga berbeda. Iya, berarti sebenarnya menyambung dengan
pertanyaan 3 tidak jauh berbeda, bahwa tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak jelas bahwa kemajemukan yang di Indonesia ini mempengaruhi cara politik aliran di Indonesia. Mungkin kita karena tidak jauh berbeda langsung beralih ke pertanyaan 4 ya. Dari menyambung jawaban-jawaban tadi, dengan adanya beragam aliran politik yang ada di Indonesia ini mempengaruhi cara partai politik di Indonesia, dan menurut Bapak sendiri, apakah perbedaan aliran yang dianut oleh partai politik ini mempengaruhi dalam proses rekrutmen atau partisipasi anggota partai politik dalam perpolitikan di Indonesia sendiri? Ya, jelas itu sangat berbeda ya kalau kita bicara terkait dengan genre ya, partai politik itu. Karena gini, kalau misalnya kita bicara tentang genre, nanti juga akan bicara tentang strategi dan program. Nah, strategi dan program ini yang akan menjadi sebuah daya tarik orang itu mau masuk ke partai apa tuh dari program dan genrenya apa. Contohnya misalnya kayak nasionalis, gitu kan, mereka itu akan membuat sebuah strategi program untuk kaderisasinya melalui event kegiatan, salah satunya misalnya kegiatan olahraga atau misalnya kegiatan seminar kebangsaan atau misalnya kegiatan orasi gitu ya. Nah, itu di mana nanti ketika kegiatan sudah dilakukan, mereka mungkin memberikan sebuah lembaran kertas untuk mendorong mau nggak nih masuk untuk ke partai tersebut. Berbeda ceritanya dengan partai yang berbasis religius, misalnya mereka kaderisasinya datangi kelompok pengajian, orang-orang yang ada di pesantren, gitu kan, yang notabene-nya pemahaman terkait dengan agamanya cukup berbeda dibandingkan yang lain. Nah, ini akan jadi salah satu strategi bagi masing-masing partai dalam meraih simpati atau segmen yang benar-benar mereka tuju. Jelas kalau misalnya partai tersebut memiliki genrenya yang sangat jelas di kalangan masyarakat. Adapun partai yang agak beririsan, seperti misalnya sekarang diklaim oleh Partai Demokrat, mereka adalah partai nasionalis sekaligus religius. Nah, mungkin mereka akan melakukan strategi-strategi terkait dengan kaderisasi yang beririsan juga antara nasionalis ataupun religius. Mungkin mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kenegaraan dan juga bersifat keagamaan. Jadi intinya genre yang diambil oleh partai politik akan menentukan kebijakan strategis dalam meraih kader-kader baru ke depan. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Sepertinya Dewi Aulia sudah terhubung kembali dengan kita. Apakah menyampaikan pertanyaan nomor 5? Sebelumnya, perkenalkan, kelompok ini sosiologi politik mungkin akan menyampaikan pertanyaan yang kelima. Berhubung Bapak merupakan anggota DPRD Kabupaten Subang, nah menurut Bapak sendiri bagaimana pengaruh politik aliran di masyarakat Subang gitu? Apakah sangat berpengaruh dalam politik atau justru banyak masyarakat yang tidak peduli gitu? Jadi misalnya ketika mereka ingin masuk ke politik gitu, jadi memperhatikan alirannya atau tidak gitu Pak mungkin. Terima kasih Pak. Ya. Jadi pada dasarnya masyarakat itu akan melihat figur yang disodorkan oleh partai politik dibandingkan dengan kendaraan yang dibawa oleh seseorang. Ya, jadi siapa yang datang ke masyarakat, figur seperti apa, itu yang cenderung diminati. Misalnya masyarakat ini dulunya adalah seorang pemilih nasionalis, yang datang itu partai religius. Ketika seseorang ini bisa meraih hati dan memahami bagaimana keinginan yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat, gitu kan, bisa diajak ngobrol, bisa diajak komunikasi, silaturahmi, bisa jadi itu yang akan dipilih. Jadi sebenarnya yang saya alami di Kabupaten Subang, yang dilihat oleh masyarakat itu bukan dari aliran partainya, tapi lebih kepada siapa yang membawa aliran tersebut. Karena bisa jadi orang yang berpaham nasionalis tidak mengerti yang disampaikan oleh tokoh yang membawa aliran nasionalis karena komunikasinya tidak tepat, gitu kan, tidak memahami kondisi masyarakat, gitu. Dan masyarakat itu saya lihat lebih kepada apatis ya, mereka tidak terlalu peduli terhadap politik. Akan tetapi pada saat masanya mereka akan berbondong-bondong untuk mengarahkan suara itu kemana. Gitu.
gitu. Nah, jadi disinilah peran seorang tokoh yang memahami kondisi masyarakat, yang dapat memikat hati masyarakat, yang akan menentukan nanti masyarakat itu akan memilih aliran apa gitu. Jadi sekali lagi yang paling besar dominannya adalah dari tokoh politik itu sendiri. Yang kedua, ada kalangan tertentu yang mereka susah untuk memindahkan ketertarikan terhadap partai politik, baik dari kalangan nasionalis ataupun kalangan religius. Kan mereka sudah memiliki komitmen. Siapapun tokoh yang disodorkan oleh partai tersebut, gitu ya, baik dia paham, baik dia cerdas ataupun seperti apa, ketika partai politiknya sudah dia sukai, ya dia akan memilih orang tersebut. Kan? Ataupun kalau dalam pemilihan legislatif sebenarnya kan tidak hanya orang yang dipilih, kan partai pun bisa. Gitu. Nah, jadi yang kedua ada juga orang yang memilih berdasarkan aliran, tapi saya rasa jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan tokoh yang bisa membawa ya, gitu. Karena ada juga masyarakat yang berpikir bahwa ketika satu partai dicap memiliki track record yang kurang baik, namun tokoh yang datangnya memiliki kredibilitas, gitu kan, jasa dan sebagainya cukup bagus, ya partai yang sebelumnya sama masyarakat akan dilupakan. Nah, mungkin yang ketiga juga ada hal yang sisi kurang bagusnya kalau di Subang ya, seperti money politik gitu kan. Nah, ini sering terjadi di kalangan-kalangan masyarakat tertentu yang kualitas ekonominya kurang gitu kan. Karena mereka sudah sangat lelah dan sangat capek dengan sistem perpolitikan yang ada di daerah, yang membuat siapapun anggapan mereka, siapapun calon yang datang atau siapapun tokoh yang datang, siapapun ataupun bagaimanapun aliran yang datang akan dianggap sama saja gitu dan tidak memiliki perubahan. Nah, hasil yang dijadikan indikator dalam memilih sesuatu itu adalah uang. Nah, ini juga ada kalangan-kalangan masyarakat seperti itu. Bahkan ada juga yang luar tempat yang mereka sudah tidak mau lagi untuk berhubungan dengan politik. Baik, berarti Pak sebenarnya sangat mempengaruhi gitu aliran politik dengan bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan itu. Berarti mungkin ada juga kemungkinan aliran-aliran golput itu juga dipengaruhi oleh ya rasa masyarakat yang kurang percaya atau tidak peduli seperti itu mungkin ya Pak. Ya betul. Ada juga yang ya golput itu kan jumlahnya cukup besar juga kemarin kan, karena ada sebagian masyarakat yang dia menganggap bahwa ketika pilihannya itu salah akan jadi beban buat mereka di kemudian hari. Contohnya misalnya untuk kalangan-kalangan tertentu seperti kalangan yang religius, mereka beranggapan bahwa ketika pilihan kita salah dan orang yang dipilihnya jadi dan menimbulkan banyak kekacauan, itu kan seperti korupsi ataupun misalnya kebijakannya tidak pro rakyat, mereka menganggap bahwa ini dosa dari bagian dari mereka juga. Gitu. Ada juga kalangan yang kayak gini. Makanya daripada sedih, lebih baik tidak memilih sama sekali. Gitu. Ataupun ada yang ya seperti kalangan pemuda, mereka itu apatis kan terkait dengan politik. Ada orang yang tertarik dengan politik, tidak mau masuk ke politik, gitu kan. Ada yang sama sekali tidak tertarik dan tidak mau masuk ke politik. Jadi bahkan saya menemui juga di Subang itu mereka tidak datang ke TPS, gitu kan. Bahkan ada yang lain, ada yang kemana, gitu. Saking males lah, gitu kan. Pengalaman Bapak. Ya. Silakan Faril dari Riau. Gimana, tadi Gina? terkendala sinyal sepertinya. Iya, pengalaman Bapak menanggapi masyarakat yang apatis itu gimana Pak selama ini? Baik itu secara kelompok ataupun secara individu Bapak. Pertama, saya selalu mengatakan kepada masyarakat bahwa kita memiliki visi dan misi yang berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Kita datangi satu persatu, kita silaturahmi satu persatu, ngobrol dari hati ke hati. Karena sebenarnya keinginan dari masyarakat itu sederhana. Ya, kita sudah datang ke tempat mereka pun, mereka sangat senang gitu kan. Karena banyak sekali orang ketika masa pemilu itu datang, hanya datang pada saat masa-masa pemilu. Jauh sebelum masa pemilu, ya mereka lebih cenderung diam gitu kan, dan menganggap bahwa komunikasi dan silaturahmi itu cukup dilakukan pada saat masa-masa pemilu. Padahal seyogyanya hari ini masyarakat di daerah itu sudah mulai paham terkait dengan kredibilitas tokoh gitu kan.
dan mereka akan cenderung memilih orang-orang yang setidaknya pandai ataupun sering datang untuk melihat dan berkunjung kepada masyarakat. Nah, ini salah satu langkah yang saya lakukan. Terus yang kedua adalah kita coba memahami sebenarnya apa yang diinginkan oleh masyarakat, lalu kita memberikan solusi. Contohnya misalnya ketika mereka memiliki keluhan terkait dengan jalan rusak, gitu kan, ataupun fasilitas umum yang kurang memadai, kita coba masuk ke mereka, berikan pemahaman bahwa kalau jalannya harus ini, kita bisa coba dukung, dorong melalui dinas terkait, misalnya dinas PUPR, kan ada mekanisme-mekanisme anggaran, ada mekanisme-mekanisme perencanaan kapan saja. Nah, jika mereka memang tidak bisa, kita yang terdepan untuk membantu dan mendorong, kayak gitu. Ataupun fasilitas infrastruktur yang lain. Kita punya kenalan nih di salah satu dinas, kita coba dorong, bisa nggak untuk difasilitasi. Nah, seperti itu. Nah, dengan kita memberikan komunikasi yang baik dengan masyarakat tuh menjadikan mereka itu, oh iya ya, ternyata ada juga tokoh yang seperti ini gitu. Nah, ini yang kadang-kala bagi sebagian orang tokoh itu jarang dilakukan gitu kan, karena berpikir bahwa pemilihan itu instan gitu kan. Padahal pemilihan itu adalah sebuah tata cara hubungan yang baik antara kita dengan mereka, dan butuh waktu dan proses, nggak bisa instan. Gitu ya Pak Dil, tadi yang memberikan pertanyaan. Ini dari Dewi Aulia mau memberikan tanggapan atau? Baik, terima kasih Gina. Mungkin aku mau menanggapi gitu ya Pak. Kan bisa dilihat gitu ya, pemuda-pemuda yang zaman sekarang gitu ya, seharusnya kan kita sebagai penerus bangsa gitu yang selanjutnya harus ada yang peduli gitu atau berpartisipasi kepada politik itu dari sejak awal, misalnya dari kuliah gitu atau dari masih muda gitu. Tapi kita lihat gitu sekarang gitu sudah berkurang gitu partisipasi dari anak-anak muda gitu. Nah, kira-kira kalau di Subang gitu, nah bagaimana gitu cara agar Bapak buat ngerangkul masyarakat gitu untuk berperan aktif dalam politik di Subang gitu Pak. Terima kasih. Ya, jadi ada dua hal. Satu, saya melalui pemerintahan. Yang kedua, saya secara individu pribadi ya. Kalau melalui pemerintahan, saya selalu mengatakan kepada dinas pendidikan bahwasanya kita perlu menumbuhkan nilai nasionalisme daerah. Nilai nasionalisme daerah ini perlu ditunjukkan kepada pemuda-pemudi di Kabupaten Subang, sehingga mereka yang memiliki potensi, mereka yang memiliki kualitas, itu kembali datang ke Subang dan mengabdi kepada Kabupaten Subang. Kenapa banyak orang-orang yang punya kualitas bagus, prestasi bagus, dan potensial tidak kembali di Subang? Karena melihat bahwa mereka tidak ada peluang untuk hidup di Subang, tidak ada peluang untuk hidup baik di Subang, sehingga mereka lebih memilih untuk tinggal di luar Subang. Nah, namun demikian, tidak henti-hentinya selalu kita sampaikan kepada teman-teman di pemerintahan bahwa jika orang-orang Subang yang punya kualitas bagus tidak mau tinggal di Subang, maka pertumbuhan ekonomi, kemajuan kabupaten itu akan lambat. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika saya sebagai seorang individu. Nah, sekarang ini saya diamanahkan sebagai Ketua DPD Pengadilan Kabupaten Subang. Ini merupakan sebuah organisasi kepemudaan yang berdiri di Kabupaten Subang. Saya mengajak nih kepada teman-teman pemuda yang memiliki potensial dan dia memiliki kemauan dan memiliki kemampuan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam perpolitikan di daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk memperbaiki sebuah daerah itu yang paling pas itu adalah ketika kita ikut serta dalam pemerintahan. Itu kan kebijakannya jelas, pengaruhnya juga sangat jelas. Ketika kita hanya menyuarakan saja dengan cara-cara yang biasa dan mempengaruhi satu orang saja, itu akan berbeda ketika kita berada di dalam pemerintahan. Nah, kita juga lakukan program-program yang setidaknya bisa merangkul mereka semua supaya ikut aktif dalam perpolitikan ini. Nah, dan saat ini juga saya akan merekrut beberapa tokoh pemuda yang saya lihat mereka ada minat gitu kan, dan punya tujuan yang baik, yang mulia untuk membangun daerah di Kabupaten Subang. Jadi seperti itulah kurang lebih. Ya baik. Ya bagaimana Dewi? Ya enggak udah. Ya baik, terima kasih Pak jawabannya. Ya sama-sama. Ya, terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawabannya. Sayang sekali kita
sayang sekali kita terbatas oleh waktu dan Zoom meeting yang ada limitnya, jadi tidak bisa berlama-lama. Tapi walaupun hanya beberapa menit, kami mendapat ilmu yang sangat banyak, dan berarti apalagi dari Bapak sebagai anggota DPRD yang sudah mau meluangkan waktunya. Kami sangat berterima kasih sudah memudahkan kami dalam membantu mengerjakan tugas dan meluangkan waktunya. Mungkin Siap, sama-sama. mungkin Pak ada statement terakhir closing dari wawancara kita kali ini sebagai penutup. Oke, kalau kita mengutip perkataan proklamator kita, Bapak Soekarno, ketika dia mengatakan berikan aku 10 pemuda niscaya akan keguncangan dunia, itu bukan sebuah hanya kata-kata. Ya. Ketika seorang pemuda memiliki kemauan dan kemampuan dan tidak ikut aktif dalam pendidikan, itu sangat sayang sekali. Seperti filsafat Turki mengatakan bahwa ketika orang-orang baik, orang-orang yang memiliki kemauan dan kemampuan tidak mau terjun ke dalam pemerintahan, maka siap-siap dipilih oleh orang-orang yang tidak memiliki kemauan ataupun kemampuan dengan tujuan yang baik. Oleh karena itu, saya mendorong kepada teman-teman semua yang memiliki keinginan, kemauan, dan kemampuan untuk sama-sama mengabdi untuk daerahnya masing-masing. Mungkin tidak hanya satu-satunya untuk terjun ke politik, bukan, tapi politik adalah penentu kebijakan di setiap daerah. Terima kasih, itu saja mungkin. Terima kasih banyak Bapak atas materinya yang luar biasa. Mungkin terakhir kita akan dokumentasi terlebih dahulu ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak dan rekan-rekan anggota kelompok semua yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara luar biasa kita pada kali ini. Mungkin kami harap kedepannya kita dapat tetap bisa berhubungan dengan baik, dan semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Pak. Enggak. Sukses terus buat teman-teman semua ya. Amin. Terima kasih banyak. Baik, saya Gina Nurisani dengan NIM 1905074. Dari penjelasan yang telah rekan-rekan saya sampaikan serta hasil wawancara dengan narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik aliran adalah politik yang ada dalam suatu masyarakat yang memilih pilihan politiknya masih berdasarkan kepada aliran, agama, atau ideologi yang dianut oleh seseorang. Biasanya, politik aliran ini berupa partai politik yang memiliki afiliasi dengan ormas atau lembaga tertentu. Dan menurut narasumber kami, yakni Bapak Muhammad Julian Robert, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Subang, politik aliran ini menjadi ciri dari setiap partai yang ada di Indonesia. Aliran politik ini akan menentukan citra dan arah kemana suatu partai politik akan dibawa nantinya. Serta politik aliran ini menjadi arah ataupun strategi dalam merekrut anggota partai politik yang sesuai dengan ciri khas atau ideologi yang ada dalam partai politik tersebut, seperti itu. Serta narasumber kami juga berpendapat bahwa adanya keanekaragaman di Indonesia jelas sangat mempengaruhi bagaimana suatu politik aliran-aliran itu terjadi dalam partai politik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.